Yesus ada di tempat ini. Apakah Yesus tidak tahu kebutuhan saudara? Tapi Yesus tanya, apakah apa yang ingin saudara ingin? Apa yang ingin saya lakukan? Itu pertanyaan Yesus. Saudara hari ini mengalami kesembuhan atau kelepasan atau pemulihan. Yesus tanya, apakah saudara mau? Kemauan saudara, keinginan saudara menentukan saudara pagi hari ini. Saudara sembuh, saudara pulih, saudara dilepaskan. Itu tergantung saudara. Kalau saudara mau, saudara ingin, dan Yesus tanya, kalau apa itu yang ingin saya lakukan untukmu, saudara sampaikan kepada Tuhan, maka saudara menerima yang sempurna, pemulihan sempurna, kesembuhan sempurna, kelepasan sempurna terjadi di tempat ini pagi hari ini. Amin. Ya, saya perkenalkan diri, nama saya Vincent Juang. Saya bertobat di Indonesia tahun 93. Saya tinggal di Melbourne, Australia dari tahun 98, dan kami sering pelayanan diajak ke Yolanda dari 2016, bahkan 2007 kami sudah bersama. Dan karena pandemi kami tidak dapat pergi kemana-mana. Kami mengadakan sekolah pelatihan penginjilan yang bernama Harvest Academy. Dan karena ini belum tahun yang kedua kami datang ke Indonesia, kami rayakan di Jakarta, dan kami juga mengundang para pemimpin-pemimpin yang ada di dalam Harvest Academy untuk datang berjumpa dengan kami di Bali. Ya, karena kami selama ini pelatihan kami adalah secara daring atau online. Kami belum pernah tatap muka, dan puji Tuhan kami dapat tatap muka. Puji Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Dan topik yang saya mau sampaikan pagi hari ini adalah tergantung atau bergantung pada Tuhan. Ya. Pemulihan, kesembuhan, terlepas. Itu terjadi jika saudara bergantung hidupmu. Saya berada di tempat ini pagi hari ini, tentunya ini karena kemurahan Tuhan dan kebaikan dari Pastor Kiki dan Pastor Frida. Beliau memberikan kesempatan saya berada di tempat ini. Itu karena kebaikan mereka. Amin. Dan Bapak Ibu tahu bahwa kita semua berada di dunia ini, kita selalu ada bersama manusia-manusia yang lain. Dan juga ada Tuhan. Tetapi Tuhan ingin kita untuk fokus, bergantunglah kepada Tuhan. Bergantunglah kepada Tuhan. Bersandarlah kepada Tuhan. Karena waktu kita bersandar kepada Tuhan, kita dapat mengalami apa itu kesembuhan, apa itu pemulihan, apa itu pelepasan. Jadi pelepasan kita tergantung berapa banyak saudara, berapa besar saudara bergantung itu kepada Tuhan. Kalau saudara bergantung kepada Tuhan 50% dan kepada manusia 50%, maka saudara akan mendapatkan 50% dari Tuhan, 50% dari manusia. Tetapi Yesus, dia memberikan teladan. Waktu dia datang ke dunia, dia mengosongkan dirinya. Dia mengosongkan dirinya. Dia berubah seorang manusia, bahkan seorang hamba, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Akhirnya Tuhan berikan bukan 50% bagi saudara dan saya. Amin. Tuhan berikan 100% hidupnya buat saudara dan saya. Pagi hari ini, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tangkap apa yang Tuhan inginkan, Bapak Ibu akan memberikan 100% bagi Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Waktu kita memberikan 100% kepada Tuhan, artinya tidak ada sisa bagi manusia. Tidak ada. Kalau kita berikan 90% kepada Tuhan, masih ada sisa. Kita berikan untuk manusia 10%. Amin. Tetapi waktu kita kasih 10%, Bapak Ibu hari ini, kenapa kita perlu pemulihan, perlu kesembuhan, perlu pelepasan? Karena 10% ini yang telah menyakiti, melukai.
yang membuat sakit penyakit karena 10%. Mengapa kita tidak berikan 100% kepada Tuhan? Sebelum saya lanjut, saya membacakan firman Tuhan supaya Bapak Ibu tahu bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah firman Tuhan dari Tuhan. Yeremia pasal 17, saya baca dari ayat ke-5 sampai dengan ayat ke-8. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Itu akibat jika kita masih ada ketergantungan kepada kekuatan sendiri, kepada manusia. Kalau kita tergantungnya 1%, Bapak Ibu akan mengalami keadaan buruk 1%. Kalau 50%, ya maaf, keadaan buruk 50%. Jadi Tuhan ingin kita tergantung kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Dan ini disampaikan juga di dalam ayat yang ke-7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Berapa persen saudara mau bergantung kepada Tuhan? Berapa persen saudara mengalami kebaikan Tuhan? Amin. Dan saya tahu Bapak Ibu di sini pagi hari ini akan sangat jujur kepada Tuhan. Saudara tidak malu untuk sampaikan bahwa yes Tuhan, saya belum 100%. Kejujuranmu akan membuat Yesus pintu masuk untuk memenuhi kekurangan-kekurangan itu. Bapak Ibu sudah percaya Tuhan 50%, 80%. Tapi dengan kejujuran kita merendahkan hati kita di depan Tuhan dan manusia, kita membuka pintu untuk Tuhan mengisi 100%, sehingga tidak ada ruangan untuk kita tergantung kepada kekuatan kita, kepada manusia. Itu tergantung daripada Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya bisa tahu Bapak Ibu tergantung kepada Tuhan 100% atau tidak. Saya mengenal Pastor Yolanda sudah cukup lama, ya. Pastor Yolanda dan timnya sangat baik pada kami. Dan apakah mereka punya obligasi untuk baik sama kami, untuk baik sama Vincent? Apakah mereka punya obligasi? Bapak Ibu yang berada di tempat ini begitu baik dengan saya, apakah itu obligasimu untuk baik sama saya? Apakah itu obligasi? Tentunya tidak. Tapi saudara baik kepada saya karena firman Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara mengasihi saya seperti dirimu sendiri. Tetapi itu pilihanmu. Amen. Dan apa yang terjadi? Saya tergantung Tuhan 50%, 70% atau 100 Tuhan. Bisa ketahuan. Bisa ketahuan. Suatu saat misalnya karena kelelahan atau kelupaan Ibu Flora, Ibu Yolanda tidak melakukan hal-hal yang saya inginkan. Mungkin mengecewakan saya, menyakiti saya mungkin. Dan itu bisa terlihat saya bergantung kepada manusia atau kepada Allah. Jika saat saudara dan saya disakiti, kita tersakiti, itu ukuran apakah kita tergantung kepada Allah atau manusia. Dan kalau saya punya ekspektasi, harapan
ketergantungan saya kepada manusia. Pada saat manusia tidak memenuhi keinginan saya terluka. Begitu juga dengan istri dan anak-anak saya. Bapak Ibu tahu, banyak sekali orang tua kecewa dengan anak-anak. Banyak sekali anak-anak kecewa dengan orang tua. Mengapa? Karena anak-anak taruh harapan mereka kepada orang, taruh ketergantungan mereka kepada orang. Pada saat orang tuanya di dalam kekurangannya tidak dapat memenuhi harapannya, dia kecewa. Begitu juga orang tua kepada anak. Anak taruh harapan yang luar biasa kepada anak, dan juga mungkin ketergantungan kepada anak. Pada saat tertentu anak mengalami kelemahan atau kekurangan atau kelupaan, orang tuanya kecil. Itu kita dapat lihat apakah ketergantungan kita sudah 100% kepada Tuhan atau 80%. Waktu kita tergantung penuh kepada Tuhan, maka kita dapat mengatasi kekurangan-kekurangan sesama kita, kekurangan istri, anak-anak, atau juga teman-teman sepelayanan. Kita dapat menerima karena kita tahu mereka tidak punya kewajiban untuk melakukan kebaikan untuk seorang Vincent. Tidak. Kalau kebaikan itu karena anugerah, karena ketergantungan kita tidak pada manusia, supaya kita selalu mengalami hari-hari yang baik. Kita tidak khawatir pada saat-saat kering, dan kita akan terus berbuah waktu kita tergantung hanya pada Tuhan. Amin. Pagi hari ini saudara akan menerima apa yang sudah ditanya Tuhan tadi. Apa yang ingin saya lakukan? Manusia dan datang kepada Tuhan. Jangan kasih 1% buat manusia. Jangan 100%. Waktu kita memberikan 100% kepada Tuhan, hati Tuhan mengisi hati kita. Dan Allah, kita tidak dapat tanya Allah apakah Allah punya obligasi kepada kita untuk berbuat baik kepada kita. Allah tidak ada pilihan. Allah adalah kasih. Dia adalah kasih. Kasihnya bukan obligasi, karena itu pribadi. Sehingga hanya Dia yang mengisi kekosongan itu. Hanya Dia yang sama. Saya pagi hari ini, saya sangat mengasihi saudara. Sangat. Saya tidak pernah memberitakan Injil kalau tidak motivasi oleh kasih. Dalam 2 tahun terakhir ini, saya membagikan firman lebih dari 150 kali, dan setiap kali saya bagikan firman 2 jam full. Kami ada graduation 38 angkatan, satu angkatan 4 kali pertemuan, dan saya membagikan 2 jam. Kalau buat saudara nggak banyak-banyak, saya akan bagikan 3 jam pagi hari ini. Kuat? Siap? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi saya tidak pernah melakukan sesuatu kalau bukan yang kasih. Jangankan firman. Saya cerita ada salah satu gereja terbesar Indonesia yang ada di Sydney. Bulan yang lalu tanggal 11 saya ke Sydney. Mereka minta saya bagikan firman 2 kali minggu sore di ibadah raya, dan saya berkata maaf, gak bisa. Bukan karena saya tidak mengasihi, bukan, karena saya ke Sydney untuk bertemu salah satu dan beberapa teman, salah satu leader kami di sana. Waktu saya tidak berbagi, tidak cukup, jadi saya bilang maaf, saya nggak bisa.
Itu gereja, salah satu gereja terbesar di Indonesia. Saya minta maaf, nggak bisa, karena waktu. Kalau ada waktu saya pasti maaf. Dan mereka paksa, saya bilang ya udahlah, kalau begitu satu aja, jangan dua. Begitu juga dalam pekerjaan. Saya belum pernah merasa bekerja semua hidup saya, belum pernah. Saya melakukan pekerjaan yang sama sejak tahun 1994. Pekerjaan yang sama. Saya marketing, sales property dari 94 sampai sekarang, dan saya nggak tahu sampai kapan. Saya nggak pernah merasa bekerja. Waktu saya di Melbourne, saya tidak dapat berbahasa Inggris. Saya pergi mencari kerja, itu impossible. Pada akhirnya saya dapat kerja. Saya kerja, saya suka. Dan kalau orang minta saya kerja 8 jam, saya kerja 12 jam. Saya pernah kerja 24 jam, ya kan? Tapi saya harus suka baru saya kerja. Saya nggak bisa diatur waktu saya. Dan saya masuk, pulang kalau saya suka, kalau saya ada rasa kasih. Saya masih pekerjaan saya. Dan pada suatu ketika, semua staff mereka komplain, oh Vincent kok spesial banget ini gitu. Dan bos saya tegur saya nggak suka. Saya pulang rumah, saya main di rumah, saya nggak cari kerja, nggak cari. Saya tidur, main, jalan-jalan 2 minggu. Bos saya datang ke rumah, tolong Vincent, tolong kerja, tolong, kami butuh kau. Saya bilang, saya nggak pernah mau kerja. Saya suka, saya lakukan yang saya suka, yang saya kasih. Dan saya berkata kepada beliau, kamu nggak usah atur saya. Karena saya hanya kerja yang saya suka, karena saya nggak pernah merasa saya bekerja. Kamu suruh saya jalan 1 mile, saya nggak jalan 2 mile, saya jalan 10 mile. Itu saya. Saya pernah nggak tidur. Dan dia bilang, oke. Ya oke. Saya kata, itu di Australia, saya nggak bisa bahasa Inggris padahal. Dan itulah saya. Saya belum pernah merasa, bagikan firman, saya nggak pernah merasa capek. Dan Bapak Ibu tahu, saya sudah nggak bisa hitung berapa ribu kali saya bagikan firman. Karena 1 orang saya bagikan firman. 1 orang, setiap 1 orang saya bagikan firman. Sejak saya bertobat sebenarnya, saya lakukan dengan kasih. Saya belajar tentang kasih. Kasih ini kita dapat menerimanya waktu kita bergantung kepada Tuhan 100%. Saya bekerja tidak cari uang. Saya pergi bagikan firman tidak cari bukan. Bahkan kami keluar biaya besar untuk setiap berita kami ini. Saya kerja, saya tidak pernah cari uang. Uang ikut saya, uang ikut saudara. Waktu saudara kerja dengan kasih, saya biasa aja. Bapak Ibu, mohon maaf saya sombongkan diri. Pernah suatu ketika saya hanya 1 transaksi, itu saya dibayar 12 M rupiah, bukan dolar. Jadi jangan kejar yang tidak perlu saudara kejar. Kejarlah Tuhan. Kejarlah Tuhan. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenaran. Jangan lepas 1% pun dari Tuhan. Jangan lepas 1%. Dan yang kedua, poin saya yang kedua, saudara bergantung 100% kepada Tuhan. Saya dapat lihat, pertama tadi, apakah saudara masih kecewa, sakit hati, simpan kepahitan. Yang kedua, jika kita tergantung 100% kepada Tuhan, kita dapat mengampuni. Amin. Kita dapat mengampuni orang yang tidak layak kita ampuni. Kita bisa, kita sanggup, kita ada kekuatan, karena kita tidak tergantung dia. Dia itu manusia, kita dapat melepaskan. Dan yang ketiga,
atau ibu tahu, saat kita tergantung pada Tuhan. Saya bacakan lagi ya, supaya saya nggak salah sampaikan. Pada waktu kita bersandar kepada Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang meramatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saya bisa lihat Bapak ya, siapa yang kering di sini? Oh sorry, air hidup, puji Tuhan. Saya bisa lihat, saudara bisa lihat, apakah dia sifatnya kecewa? Satu, apakah dia bisa mengerti? Apakah dia kering atau tidak? Itu bisa kita lihat, saudara bisa lihat. Dan saudara tahu yang saya maksud. Amin. Saudara tahu di hatimu, karena Allah tahu. Allah melihat hati. Pada saat Allah kembali yang kedua kali, apakah ada iman di hati? Apakah ada 100% tergantung pada Tuhan? Atau iman yang 50%? Atau iman yang 10%? Kalau saudara jujur pagi hari ini, saudara yang mau sembuh, saudara mau dipulihkan, saudara mau dilepaskan, saya hitung sampai 3. Jangan oleh kanan kiri, maju di tempat ini. 1, 2, 3. Yang mau sembuh, mau pulih, mau dibebaskan, itu pilihan. Allah tanya, apa yang ingin saya lakukan untukmu? Silakan maju di sini semua, termasuk yang pemain musik. Jika kamu mau disembuhkan, dipulihkan, silakan. Saudara maju dulu. Maaf, ini air begitu mengalir. Saya nggak sengaja, dan itu memang air adalah lambang kehidupan. Silakan. Kalau saudara mau dipulihkan, setelah dipulihkan baru main musik. Karena kalau tidak, musiknya kering, tidak membawa berkat, tidak membawa urapan bagi Allah. Tidak ada urapan, kering. Itu poin yang ketiga. Tetapi waktu saudara 100% kepada Tuhan, saudara dapat mengalami kelepasan dari segala kelemahan dan kelemahan. Saudara dapat memaafkan orang yang tidak dapat saudara maafkan sekali. Berapa banyak daripada kita kecewa sama pemimpin, kecewa sama pendetanya. Kenapa dia kecewa? Karena dia tidak 100% bergantung kepada Tuhan. Pendeta pun kan bisa capek, bisa lelah, bisa lalai, karena pendeta pun seperti saudara. Nah, itu harus lepaskan 100% buat Tuhan, maka saudara akan dipulihkan. Amin. Saudara yang ada di tempat ini, saudara sudah jujur kepada Tuhan, sehingga saudara pasti menerima. Pasti menerima. Buka hatimu dan saudara akan terima. Saya dapat mendemonstrasikan kuasa sekejap, tapi saya mau lebih dari itu. Saya tidak demonstrasikan untuk hanya performance dari kuasa Allah, tetapi saya ingin saudara benar-benar sembuh pagi hari ini, benar-benar pulih pagi hari ini, benar-benar lepas, sehingga saudara ada air hidup. Saudara tidak akan kering. Saudara berkata-kata, saudara seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kata-katamu berbuah, musikmu berbuah, saudara di keluarga berbuah, menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari berdoa bersama saya dengan hati untuk saudara terima. Bapa di dalam surga, ikutin saya yang ada di sini. Bapa di dalam surga, saya mengakui saya berdosa. Saya belum serahkan hidup saya 100% bagimu. Saya belum mengandalkan hidup saya 100% bagimu. Saya masih mengandalkan sesama manusia.
Saya masih mengandalkan kekuatan saya sendiri. Ampuni saya Tuhan. Saya mau lepaskan semua kekecewaan saya. Karena akibat kesalahan saya tidak 100% mengandalkan Tuhan. Saya mau mengampuni. Lepaskan semua orang yang sudah pernah menyakitimu. Ampuni mereka. Karena waktu saudara lepaskan, itu bukti bahwa saudara tidak tergantung atau bersandar pada kekuatanmu dan pada manusia. Terima kasih Tuhan, saya sudah mengampuni. Ampuni saya Tuhan atas kesalahan dan dosa ini. Saya berjanji, saya mau mengandalkan kekuatan-Mu pagi hari ini. Dalam nama Yesus. Terima kasih buat Roh Kudus yang sudah menjamah saya. Saya doa Bapak Ibu buka hati dan terima. Pulih dalam nama Yesus. Pulih. Yang sakit apapun penyakitmu, saya katakan sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Pulih dalam nama Yesus. Beri kemuliaan bagi Tuhan karena saudara sudah pulih. Haleluya. Saya minta tetap berdiri. Satu orang maju bersaksi apa yang kamu sudah alami. Saya hitung 1, 2, 3, maju. Silakan sampaikan. Dia saya pegang Pak. Halo. Saya beberapa bulan ini kaki saya sakit kanan ini. Saat sekarang ini Tuhan sembuhkan. Coba Bapak lompat dan lari-lari di tempat. Apa yang Bapak alami sekarang? Sembuh. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Itulah kedahsyatan Tuhan. Waktu saudara lepaskan ketergantunganmu pada manusia dan mulai tergantung penuh. Bapak Ibu kalau dipanggil, ambil kesempatan. Karena waktu Bapak ini ambil kesempatan, dia terima urapan yang luar biasa. Amin. Siapa yang mau yang kedua? Maju. Perlu dihitung. 1, 2, 3. Maju. Silakan. Biar saya pegang. Puji Tuhan, saya diberikan kesempatan pada pagi hari ini ketemu Pak Pendeta, dan saya yakin Tuhan menyembuhkan saya. Apa yang Ibu alami sebelumnya? Saya mengalami kesemutan, Pendeta. Sekarang coba engkau demonstrasikan kesembuhanmu. Saya bisa jongkok berdiri. Sebelumnya? Tidak bisa. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Amin. Saya masih murah hati. Saya beri satu kesempatan lagi. Rebutan Pak. Silakan. Terima kasih Pak. Kesempatan pagi hari ini. Yang saya alami mulai kemarin saya mau berangkat Holy itu badan sebelah kiri yang belakang ya Pak. Ya. Itu rasanya tuh kayak keras sekali Pak. Ya. Nah, hati waktu Bapak berdoa, Ya. itu sekujur tubuh saya tuh ini masih berdiri bulunya Pak. Sekarang tidak merasakan. nggak ada ini Pak. Tolong Sudah. demonstrasikan bahwa kamu sudah sembuh. Ya. Silakan. Ini kalau begini tadi itu Ya, di tengah Pak, di tengah. Supaya kita semua mau menyaksikan bagaimana Tuhan berkarya dalam hidupmu. Itu Silakan. kemarin saya gini aja, yang situ tuh sakit sekali. Sekarang sampai gini, enggak. Ini ditanda Pak. Oke, lakukan yang lebih keras dan lebih banyak dan lompat-lompat. Ada lupa. Ya. Ini. Nah. Lompat-lompat. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang belum dapat kesempatan, saksikan apa yang sudah kamu alami. Bagi banyak orang, bagi keluargamu. Karena saudara diberi kuasa. Bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk menjadi saksi Kristus. Amin. Saya akan memberkati Bapak Ibu. Sebelum saya serahkan pagi hari ini kepada hamba Tuhan Pastor Kiki, Bapak Ibu angkat tanganmu.
dan terima 100% dari Tuhan. Jangan ragu-ragu. Amin. Jangan simpan 1% itu tidak terima dari Tuhan. 100%. Dalam nama Yesus. Terima urapan ini. Terima dalam nama Yesus. Terima. Terima dalam nama Yesus. Engkau dipulihkan, engkau dilepaskan, engkau disembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saya ada satu kesempatan yang sangat terhormat. Ini bukan kesembuhan. Siapa yang dipulihkan sakit hati maju. Sampaikan. Saya punya luka batin yang sudah lama, dan itu berdampak banyak sekali dalam semua aspek kehidupan, pekerjaan, sosial, keluarga, semuanya. Tapi dengan firman hari ini bahwa kita hidup harus 100%, tidak bisa kita mengandalkan siapapun, bahkan diri kita sendiri. Saat saya menerima kebenaran ini, di dada itu rasanya seperti ringan. Selama ini memang saya sering bisa memulihkan, tapi tidak sepenuhnya. Jadi ada kalanya saya pulih, ada kalanya saya terluka, ada kalanya saya berat di dada. Tapi dengan firman ini saya merasa bahwa iya, kita tidak bisa mengandalkan diri kita, kemampuan kita, logika kita. Tapi waktu kita harus 100%, di sini rasanya ringan seperti itu. Dan saya percaya bahwa setiap hari saya harus memperbarui dan terus mengandalkan Tuhan dalam apapun supaya bisa pulihnya, bukan cuma sesaat tapi seterusnya. Kebenaran ini membuat bahwa dalam hal yang kecil sekalipun kita tidak boleh ragu-ragu, tidak boleh mengandalkan siapapun, tidak boleh mengandalkan logika kita, tapi tanya Tuhan, berharap sama Dia kasih jawaban. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya sangat sayang saudara. Seharusnya saya tadi sudah berikan kepada pastor. Kita bisa sampaikan lagi satu pesan. Saudara mengandalkan Tuhan atau tidak, bagi saudara yang bekerja, bagi saudara entah perusahaan sendiri, entah pemerintah atau sama siapapun, apapun pekerjaan saudara. Saudara bisa terlihat mengandalkan manusia atau Tuhan itu pada saat bosmu tidak ada, pada saat orang tidak terlihat. Saya belum pernah bekerja dalam hidup saya di depan bos lebih baik daripada tidak ada bos. Tidak pernah. Saya tidak pernah takut. Saya tidak takut manusia, karena saya hanya takut Tuhan. Jadi saya kerjakan yang terbaik. Bos tidak ada, saya kerjakan yang terbaik. Ada bos. Waktu kita sudah mengandalkan Tuhan, kita akan melakukan yang terbaik pada saat orang tidak melihat. Mengapa saya harus melakukan yang terbaik? Karena peninggian bukan dari manusia. Mazmur 75, peninggian bukan dari timur, bukan dari barat, bukan dari paling buruk, tetapi Tuhanlah yang meninggikan seseorang dalam hidupnya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih.